Silakan duduk. Bapak Ibu terima kasih tim Praise and Worship. Terima kasih sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saya beriman ada 200 orang di tempat ini. Shalom. Boleh lebih keras shalom? Itu dia baru Jemaat JKI Home Church Harapan Indah. Saudaraku kenalan dulu ya, karena saya pertama kali hadir di sini. Dan luar biasa pintunya di depan. Jadi kalau telat ketahuan ya. Karena ini pertama kali gitu. Tadi saya sempat muter Pak. Sempat kelewatan muter balik jadi telat. Lain kali saya nggak boleh telat karena pintunya di depan. Tapi bagus Pak Gembala. Ini melatih jemaat gitu ya. Jadi kan pikirannya entar kalau telat ketahuan gitu. Saya adalah Erli Panggabean. Saya seorang single mom. Kalau saudara pernah kenal almarhum pendeta Andi Panggabean, itu suami saya. Beliau sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini dan sudah kembali ke rumah Tuhan 8 tahun yang lalu, 2017. Saya seorang single mom dengan 3 orang anak. Dan sekarang itu yang satu sudah selesai kuliah, sudah mulai bekerja. Lalu yang kedua itu masih kuliah, masuk semester 4. Yang kecil itu bonus, itu masih SMP kelas 1. Jadi saya masih punya tanggungan gitu ya. Saya berteman dengan Pak Robi sama Bu Evelyn udah lama banget. Jauh sebelum pandemi ya Pak ya. Luar biasa bisa ketemu lagi di sini. Thank you Pak Gembala, thank you Bu Gembala. Terima kasih untuk undangannya. Saya melayani di Gereja Keluarga Allah Jakarta, tetapi juga saya tetap mengajar karena setelah suami saya meninggal, saya ambil teologi ya, saya ambil teologi S1 lalu S2 dan S3-nya saya ambil di counseling dan leadership gitu. Jadi saya tetap mengajar dan saya juga tetap melayani di berbagai gereja. Itu saja pengenalan sedikit ya. Paling tidak tahu nama lah ya. Kalau ketemu di pasar bisa manggil Bu gitu. Siapa tahu dibeliin bawang. Kalau ibu yang jualan siapa tahu dibonusin tempe gitu ya Bu. Oke, hari ini ada satu tema di bulan ini yang disediakan oleh Gembala. Mungkin dari Sinode kah? Enggak ya, dari Pak Gembala, luar biasa loh. Boleh tepuk tangan enggak? Sehati dan sepakat. Saudaraku, sehati dan sepakat ini sesuatu yang hari-hari ini jarang ditemukan. Jarang sekali ditemukan. Dan kita mau belajar bahwa sehati dan sepakat itu maknanya sangat dalam buat gereja, buat keluarga, buat pernikahan. Saya ada slide, kita belajar pertama. Arti sehati dan sepakat ya saudara, kalau saudara mau catat boleh catat. Next slide. Arti sehati dan sepakat. Yang pertama sehati itu artinya bersatu hati. Sehati artinya bersatu hati. Artinya menyatukan 2 atau lebih hati. Gak susah ya untuk dimengerti ya namanya sehati. Lalu kemudian sepakat itu artinya bersepakat, bermufakat. Menyatukan 2 atau lebih pikiran, pendapat, keinginan. Dengan tujuan untuk mencapai satu tujuan tertentu, tujuan bersama tentunya dan berhasil. Perhatikan kalimat yang terakhir. Tujuannya adalah untuk mencapai satu tujuan, satu goal dan berhasil. Itu yang paling penting. Kenapa sehati dan sepakat itu sangat perlu untuk instansi apapun. Di dalam pekerjaan sehati dan sepakat itu perlu. Karena kalau tidak tujuannya, goalnya tidak akan tercapai dan tidak akan berhasil. Di dalam gereja sehati dan sepakat itu sangat penting. Karena kalau tidak, panggilan Tuhan atas gereja itu tidak akan tercapai. Dan tidak akan berhasil. Dalam pernikahan pun demikian, dalam rumah tangga pun demikian. Saudaraku dengar baik. Tuhan punya rencana atas pernikahanmu dan rancangan yang indah atas keluargamu. Amin. Ketika engkau dipersatukan, Tuhan punya rancangan. Tetapi perlu sehati dan sepakat supaya tujuan itu sampai dan akhirnya berhasil. Rumah tangga itu disebut berhasil, pernikahan itu disebut berhasil. Sampai sini saudara tangkap ya, betapa pentingnya sehati dan sepakat. Tapi saudara perhatikan ya, namanya sehati dan sepakat ada awalan kata ber.
Awalan kata itu artinya ada satu usaha yang harus dilakukan. Yang namanya sehati, bersepakat itu tidak ujuk-ujuk jadi. Sampai sini nangkep ya? Yang sudah menikah 5 tahun? Yang sudah menikah lebih dari 10 tahun? Yang sudah menikah lebih dari 15 tahun? Saudara ngerti benar kalau saya bilang bersehati itu perlu usaha, perlu effort. Bersepakat itu perlu kerja keras. Betul enggak? Karena menyatukan 2 atau lebih hati itu perlu usaha besar. Usahanya adalah masing-masing harus memperhatikan kepentingan yang lainnya dan mendahulukan kepentingan yang lainnya, dan itu enggak gampang. Yang duduk sama suaminya, istrinya boleh lihat kanan kiri. Bilang enggak gampang memang untuk mendahulukan kepentingan kamu. Enggak gampang untuk sepakat dengan apa yang kamu mau gitu. Coba jemaat lihat gembala. Bilang memang gembala boleh bilang ke jemaat, enggak gampang. Ini jeritan hati jemaat. Enggak gampang untuk bisa menyatukan hati banyak orang. Kata ini artinya saudara harus mengerti. Harus ada usaha. Harus ada perjuangan. Harus ada yang dikerjakan. Tidak ketika engkau diberkati, ada penumpangan tangan dalam pernikahanmu, lalu ujuk-ujuk 2 menjadi 1. No. Perlu waktu, perlu proses, perlu pengorbanan, perlu masing-masing dikikis dulu, baru sehati, sepakat ini terjadi. It's a process. Perlu proses untuk mencapai sehati dan sepakat. Kita mau belajar. Kenapa sehati dan sepakat itu sangat-sangat luar biasa. Next slide. Saudaraku, ada rahasia besar yang tidak banyak orang tahu. Kita baca sama-sama yuk. Kejadian 11 ayat 6. Yang bawa Alkitab dibuka di Alkitabnya. Yang bawa handphone ada handphone suci di sana ya. Ada handphone suci. Saudaraku, kalau boleh saya encourage saudara kalau ke gereja, bawa Alkitab saudara supaya saudara bisa menulis, lalu garis, lalu saudara tulis apa yang saudara dapatkan di sana. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pengkhotbahnya bilang, saudara highlight, garis bawahi ayat ini. Kalau handphone gak bisa digaris bawahi, gak bisa di stabilo ya. Gitu. Bisa Bu sekarang tinggal di mark gitu. Tapi percayalah lupa. Tapi kalau misalnya saudara tulis, saudara akan ingat. Yuk kita baca sama-sama yuk. Saya sebenarnya tadi ngoceh nungguin Kejadian 11 ayat 6 udah kebuka belum? Udah ya? Udah ya? Yang dapat di layar udah deh, boleh deh bilang amin deh, boleh deh. Tapi minggu depan boleh ya Pak Gembala ya, suruh bawa ya. Saudaraku bukan apa-apa, ini saya katakan di berbagai gereja, buku ini satu saat akan menjadi buku yang paling terlarang. Kalau saudara masih bisa bawa dengan bangga. Bawa dengan bangga, oke? Soalnya aplikasi ini saudara gak pernah tahu kapan aplikasi ini hilang. Aplikasi Bible di handphonemu, karena dalam semalam dia bisa hilang. Ini akhir zaman saudara, kalau saudara masih punya buku ini bawa. Nanti pulang dibuka ya lacinya, dicari-cari ya. Entah di mana itu, dibersihin, taruh di meja gitu. Kalau mau berangkat bawa, oke? Janji ya lihat kanan kiri. Besok saya lihat kamu bawa Alkitab ya. Gak apa-apa, hari ini lihat di layar aja. Yuk kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, baca sama-sama. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saudara perhatikan, ini rahasia besar. Kenapa Babel dihancurkan. Tetapi saudara melihat bahwa firman Tuhan itu mengatakan, ini perkataan Allah. Kalau saudara melihat di Alkitab, saudara akan lihat bahwa ini perkataan Allah. Allah sendiri berkata bahwa mereka ini satu bangsa, berarti ini mereka satu.
mereka tidak terpecah-pecah. Dengan satu bahasa, berarti mereka bisa sehati, sepikir, sepakat karena komunikasinya dengan bahasa yang sama. Sampai sini saudara tangkap ya. Ini barulah permulaan usaha mereka ketika mereka mau bangun menara Babel. Tujuan mereka satu. Kalau saudara ingat ya, waktu di sekolah minggu ada dong cerita Babel kan. Tujuan mereka satu, membangun satu menara yang sampai ke langit. Berarti mereka mencoba untuk mencapai Allah dengan kekuatan mereka, dengan kemampuan mereka. Kalau kita pikir-pikir kayaknya nggak mungkin. Siapa manusia di hadapan Allah? Tapi perhatikan apa kata Allah. Makanya ini saya sebut rahasia besar. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Wow. When you become one, when there's unity, ada kekuatan besar di sana. Saudaraku, ketika Allah mengatakan ini, saya menemukan ada hukum alam roh yang ditetapkan atas bumi ini, atas manusia ketika manusia itu bersatu, sehati dan sepakat, maka apa yang engkau kerjakan berhasil. Oleh karena itu Tuhan mengacaukan Babel. Tuhan menyerahkan mereka. Tuhan membeda-bedakan bahasa mereka dan akhirnya mereka terpencar ke seluruh bumi. Saudara tangkap ya, ada rahasia besar. Next slide. Karena itu, ini pun rahasia dari firman. Matius 18 ayat 19. Hari ini kita baca firman banyak, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Supaya yang seminggu belum baca firman paling enggak udah kerapel hari ini baca firman banyak. Enggak, saya bercanda loh Bu, Pak, jangan dimarahin. Tapi kalau kesenggol dikit ya udahlah ya, mohon maaf. Matius 18 ayat 19. Kita baca bersama-sama dengan suara keras agar ini menjadi iman buat saudara dan saya. 3, 2, 1. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, sama-sama dengan suara keras, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ini perkataan Yesus. Berarti Yesus sejalan dengan firman Allah yang dia sebutkan di Kejadian itu. Berarti dia mengakui juga dan dia menyatakan juga hukum alam roh yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa dari sejak awal. Sampai sini saudara tangkap ya. Perhatikan ayat ini. Jika 2 orang daripadamu, only need 2 people. Hanya perlu 2 orang yang bersepakat. Hanya perlu 2 orang yang sehati dan sepakat. Lalu kemudian datang kepada Tuhan, berdoa, meminta, boleh baca sama-sama, apa yang diminta? Sampai di situ. Apa yang diminta? Apapun juga. Apa yang diminta? Saya enggak dengar suaranya, yuk sebutkan sama-sama. Apa yang diminta? Apa yang diminta? Apa yang diminta? Apapun juga. Tuhan tidak menulis loh. Kalau yang diminta itu adalah hal-hal rohani, maka akan dikabulkan. Saudaraku, apapun juga yang engkau minta dengan sepakat di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan ya. Enggak boleh meminta, Tuhan aku benci sama dia, celakakan dia. Oh, Tuhan gak bisa dengar doa yang seperti itu. Jangan salah ya, jangan salah. Tetapi ketika engkau meminta sesuatu yang kau butuhkan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, Tuhan bilang apapun juga yang kau minta. Berarti ketika suami istri, ketika dalam rumah tangga, bersepakat meminta, ketika di dalam gereja sehati sepikir bersepakat meminta. Misalnya saudara minta, Tuhan saya minta ruko yang sebelah, biar ini dijebol kanan kiri. Oh amin, amin.
Katakan amin. Tetapi ketika ada kesepakatan dari jemaat, gembala, pengurus, gereja semuanya sepakat meminta berdoa, Tuhan, biar kami melebar ke kanan dan ke kiri, bukan badan kami tapi gedung gereja kami gitu ya. Karena katanya adalah meminta apapun juga. Kalimat yang selanjutnya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan sehati dan sepakat. Betapa dahsyatnya apa yang bisa dikerjakan dengan sehati dan sepakat. Karena ini sudah menjadi hukum alam yang ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu anak-anak yuk sepakat dengan orang tuamu. Orang tua sepakat sehati dengan anak-anakmu. Belajar untuk mengerti apa keinginannya, belajar untuk mengerti apa yang menjadi talentanya. Saudaraku, saya sedih beberapa waktu yang lalu saya dengar cerita bahwa ada anak yang ngambil kedokteran. Kebetulan anak saya nomor 2 itu sekolahnya di kedokteran. Lalu dia cerita, ada anak yang bunuh diri ngambil kedokteran. Karena dia sebenarnya gak mau ngambil itu. Tapi papa mamanya dokter. Jadi memaksakan anak ini. Berkali-kali anak ini bilang, "Pa, ma, aku gak kuat." Karena kalau anak saya itu memang sudah passionnya ya. Dari kelas 4 itu ayahnya selalu bilang, "Kamu jadi dokter ya nak." Terus lalu kemudian ketika ayahnya gak ada, saya tanya lagi, "Bener gak itu panggilan kamu?" Karena kedokteran itu berat. Sangat berat. Tetapi karena dia passion, dia jalani aja dengan happy aja. Tapi anak ini itu sudah bilang berkali-kali sama orang tuanya, "Aku gak kuat Pak, aku gak kuat Ma," gitu. Tapi karena diterusin akhirnya dia bunuh diri. Saudaraku, boleh gak orang tua dan anak-anak yuk sepakat yuk. Yuk sehati yuk. Sehati dan sepakat juga dengan Tuhan. Tanya Tuhan, anak-anakmu mau dipanggil dalam bidang apa? It's not yours. Bukan kehendakmu, bukan kehendak anak-anakmu, tetapi kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan yang jadi dan engkau semuanya sepakat, maka masa depan anak-anak ini baik. Tujuannya berhasil. Gereja Tuhan boleh gak sehati sepakat? Sehati sepakat dengan gembala, sehati sepakat dengan pengurus. Jangan apa-apa menjadi penonton yang kemudian memberikan komen, menjadi netizen yang maha benar. Ininya kayaknya kurang gak benar nih. Ini kayaknya miring nih, ini gak benar nih. Harusnya usher nunggunya itu di depan gerbang. Di depan gerbang Harapan Indah tuh, udah ada usher gitu ya. Saudaraku, boleh gak sepakat, belajar sepakat, belajar sehati. Karena dengan demikian apa yang Tuhan rencangkan atas gereja ini akan tercapai dan berhasil, katakan amin. Lalu kemudian kita lihat, next slide. Apa yang diminta oleh Tuhan dan yang Paulus sampaikan kepada gereja-gereja awal. Paulus berkata begini, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Saudaraku, yang dijadikan satu itu banyak. Yang diminta oleh Tuhan itu banyak. Yang pertama, engkau sehati. Lalu kemudian sepikir. Sepikir itu artinya satu pendapat, sepakat. Lalu kemudian kasihnya satu. Lalu jadi satu jiwa. Jiwa itu artinya perasaan, kehendak dan keinginan. Engkau menjadi satu dalam perasaanmu. Kalau yang satu sedih, sama-sama sedih. Yang satu bersuka cita, sama-sama bersuka cita. Jangan ketika orang diberkati engkau jadi sedih. Itu kan aneh. Aneh. Anak-anak Tuhan kok gak bisa bersuka cita bersama dengan orang lain yang diberkati. Harus satu jiwa, satu perasaan. Dan akhirnya engkau mempunyai satu tujuan yang sama. Sampai sini tangkap ya saudaraku ya. Next kita akan belajar apa yang Tuhan akan kerjakan ketika ada kerukunan, kesatuan. Mazmur 133.
Harusnya ini udah hafal ya, Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sama-sama yuk. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Ini janji Tuhan. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut ke jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sama-sama. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Saudara, kita gali yuk. Yang pertama, saudaraku, ketika engkau sehati sepakat, berarti ada kerukunan. Di dalam kerukunan, Tuhan itu tidak cuma memberikan berkat. Tuhan itu memerintahkan, katakan amin. Tuhan itu memerintahkan, katakan amin. Ketika ada kerukunan, Tuhan perintahkan berkat. Engkau tidak harus berseru-seru, Tuhan. Udah gak pakai T lagi, pakai C. Tuhan, berkati kami Tuhan. Jangan-jangan bukan karena Tuhan tidak memberkatimu, tapi karena engkau tidak pernah sepakat, tidak pernah rukun bersama, tidak pernah sehati sejiwa. Suami dan istri berdoa, Tuhan minta kendaraan, capek. Kalau misalnya naik motor kehujanan, Tuhan panas, apalagi cuaca kayak gini. Terang gitu ya di Bekasi ya, begitu ke tengah gak taunya udah hujan deras. Kadang-kadang Bekasi iklimnya sendiri ya. Bekasi Pik tuh iklimnya sendiri. Saya kantornya di Pik terang benderang. Masuk ke tol dalam kota udah hujan deras. Di tengah kota itu udah banjir, Pik mah udah masih kering-kering aja. Iklimnya beda kali ya. Jangan-jangan negaranya beda. Saudara berdoa bersama Tuhan, minta mobil. Dengar baik-baik, Tuhan tidak anti memberkatimu. Tuhan tidak anti memberkatimu. Teologi kita harus teologi seimbang. Kita tidak mengejar mamon, tetapi kita percaya Tuhan menyediakan apa yang kau perlukan. Dan buat Tuhan untuk memberikan anak-anaknya fasilitas yang terbaik, itu kerinduannya. Itu kerinduannya. Lalu kemudian engkau berdoa gak dapat. Gak dikasih-kasih. Coba cek dulu, apakah yang diminta mobil yang sama? Jangan-jangan gak sepakat nih. Yang satu mau city car supaya kemana-mana gampang gitu ya, bensinnya irit. Yang satu enggak, yang satu maunya mobil luar kota gitu. Jangan-jangan karena Tuhan gak berkati. Tapi karena gak sepakat. Makanya kalau saudara ada hal-hal yang belum dijawab Tuhan, coba ngomong di rumah. Gereja ini ada hal-hal yang belum dijawab Tuhan, coba bicara bersama. Jangan-jangan belum sehati dan sepakat. Yang satu minta city car, yang satu minta mobil luar kota. Tuhan mau jawabnya juga bingung. Belum ada nih mobil yang digabungin nih, gimana dong? Sepakat dulu. Saya mendoakan pasangan yang gak punya anak sudah lama. Mereka berdoa terus dan saya tahu mereka ini anak Tuhan. Mereka ini betul-betul cinta Tuhan. Lalu kemudian saya pikir, kenapa ya Tuhan? Kenapa mereka gak dijawab? Mereka pelayanan, Tuhan bilang buah kandungan adalah upah. Mereka melayani Tuhan, loh kenapa Tuhan, kenapa? Lalu kemudian Roh Kudus membukakan, tanya dulu mereka sepakat gak mintanya. Ternyata benar gak sepakat. Yang satu minta anak perempuan, yang satu minta anak laki. Kalau diberikan saat mereka belum sepakat kan anak ini bingung ya.
Jangan-jangan jadi dunia tuh. Dia menentukan sendiri, oh tolak dalam nama Yesus gitu. Akhirnya saya bilang gini, coba Bu, Ibu sebenarnya minta anak apa? Saya minta anak laki katanya. Kebetulan orang Batak ya. Bangsanya saya tuh, anak laki tuh kayaknya penting banget. Padahal sih sama aja. Lalu kemudian suaminya, Bapak minta anak apa Pak? Saya minta anak perempuan Bu, karena lucu, cantik. Saya senang banget kalau anak perempuan tuh gitu. Terus saya bilang ya pantas Pak. Pantes, Tuhan juga bingung mau ngasih apa. Sepakat dulu. Saya bilang saya nggak bisa doain karena percuma saya doain. Saya bilang cuma saya doain Tuhan berikan hati yang sepakat, satu hati, satu jiwa. Dan mereka mempunyai satu tujuan yang sama, mereka pulang. Lalu kemudian beberapa minggu kemudian mereka balik lagi ke saya, Bu kita udah sepakat. Kalau udah sepakat saya bisa berdoa, karena percuma saya doain juga kalau nggak sepakat. Dia bilang kita minta anak laki-laki, oke. Lalu kita berdoa bersama-sama dan Tuhan memberikan jawabannya tepat anak laki-laki buat mereka. Saudaraku coba cek hidupmu. Di dalam rumah tanggamu, di dalam pernikahanmu, jangan-jangan bukan tangan Tuhan yang kurang panjang memberkatimu. Bukan telinga Tuhan yang tidak mendengar doamu. Jangan-jangan di rumah tanggamu, di pernikahanmu, di kantormu, di usahamu, di bisnismu tidak ada sehati dan sepakat. Ketika ada hati yang mau satu hati, satu kasih, satu jiwa, Tuhan bilang, aku memerintahkan berkat. Aku memerintahkan berkat ke sana. Setiap ada kesatuan, di situ adalah tempat untuk menampung berkat-berkat Tuhan. Di situ adalah kirbat untuk menampung anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu hati-hati saudaraku, hati-hati. Karena sehati dan sepakat ini yang dikejar oleh iblis. Kita mau lihat yuk, recap yuk. Apa berkat dari sehati dan sepakat? Next slide. Oke, berkat sehati dan sepakat. Yang pertama ada sukacita dan kedamaian. Ada sukacita yang dari sorga ketika engkau sehati dan sepakat. Ada kedamaian yang dari sorga ketika engkau sehati dan sepakat hidup rukun. Rumah itu menjadi rumah yang menyenangkan. A house become a home. A church become a home. Bukan cuma tempat untuk kita datang dan pelayanan. Tapi ini menjadi rumah rohani kita. Ketika kita mendapat nutrisi yang terbaik dan bertumbuh bersama. Menjadi rumah ketika ada sukacita dan kedamaian. Dalam hati yang sepakat, sepikir, sejiwa. Lalu kemudian tujuannya tercapai. Tadi kita sudah lihat ya. Rahasia besar tadi. Allah pun berkata dalam kesatuan tujuan apapun. Bahkan tujuan Babel yang tadinya adalah tujuan jahat. Itu pun tercapai. Oleh karena itu saudaraku hati-hati. Ada kekuatan besar di sana. Tujuanmu tercapai. Tujuan rumah tanggamu tercapai. Tujuan pernikahanmu tercapai. Tujuan gereja ini tercapai. Katakan amin. Lalu kemudian tadi kita belajar di Filipi. Permohonan doamu dikabulkan Tuhan. Doa-doamu dijawab Tuhan. Permintaanmu diberikan Tuhan. Ketika ada sehati dan sepakat. Lalu kemudian hidup yang baik dan indah. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya. Bukan sekedar baik dan indah. Tapi firman Tuhan berkata alangkah. It's so good. It's so beautiful. Saudara mau hidupmu adalah hidup yang baik dan indah? Di tengah-tengah kesemrautan dunia ini? Punya hati yang sepakat dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehati dengan orang-orang terdekatmu. Maka hidupmu baik dan alangkah indahnya. Lalu kemudian ada urapan yang mengalir. Karena saya percaya urapan mengalir dari atas ke bawah. Urapan imam itu mengalir. Dalam gereja ini urapan itu mengalir dari gembala kepada pengurus dan kemudian kepada jemaat. Oleh karena itu perlu sepakat dengan pimpinan kita, dengan leader kita, dengan gembala kita. Tetapi sebagai gembala, sebagai pimpinan, sebagai leader perlu sehati dengan jemaat. Lalu di situ ada penyatuan dan ketika ada kesatuan dan persatuan itu, ada sehati dan sepakat itu, urapan itu mengalir. Urapan imam itu mengalir. Bukan cuma Harun yang diurapi.
Bukan cuma Harun yang mendapatkan karunia-karunia roh, tetapi dikatakan dari kepala itu turun ke janggut sampai ke jubahnya. Berarti urapan yang sama itu mengalir kepada jemaat. Sampai ke OB-OB juga mengalir, percaya saudaraku. Oleh karena itu penting untuk sehati dan sepakat. Urapan tidak bisa mengalir ketika engkau tidak sepakat dengan yang ada di atas. Oleh karena itu kadang-kadang orang bilang begini, Bu saya gak mau didoain sama dia. Karena hamba Tuhan itu saya tahu dia ada masalah. Nanti saya kena nih, urapannya mengalir. Saya bilang begini, urapan itu tidak akan mengalir kalau engkau tidak sepakat dengan dia. Kalau engkau sepakat dengan dosanya, iya benar, ngikut ngalir dosanya. Saudara ingat Hana dan Imam Eli? Ya? Imam Eli itu bukan imam yang benar. Imam Eli adalah imam yang korup. Tetapi ketika Hana berdoa di bait Allah, lalu Imam Eli bilang, kamu doain apa? Imam Eli juga ngomongnya asal ya biar cepet pulang aja di orang gitu. Ngeliatin dia doa terus. Saya agak tersinggung karena saya gak berdoa gitu kali ya Imam Eli gitu ya. Tapi Imam Eli bilang pulang, apa yang kamu doakan kamu terima. Hana menerima apa yang dia doakan. Tidak ada turun urapan yang Eli itu yang dibilang. Jadi saudara, urapan itu adalah apa yang dari Tuhan yang mengalir. Yang engkau sepakat adalah hatimu beriman dengan Tuhan. Maka urapan yang ada pada pimpinanmu, urapan yang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan urapan yang salah. Dosa itu urusan dia bersama dengan Tuhan. Tapi percayalah, urapan yang dia miliki, urapan yang diberikan, minyak yang diberikan atasnya, otoritas yang diberikan atasnya itu mengalir juga atasmu. Sampai sini jelas ya saudaraku. Jadi jangan takut untuk didoain sama hamba Tuhan. Bilang aja, Tuhan saya terima yang baik yang Tuhan berikan dalam di hidupnya. Tetapi yang tidak baik tidak akan dia biarkan mengalir. Kecuali engkau sepakat dengan dosanya. Maka mengalir jugalah petakanya gitu ya. Oleh karena itu urapan itu engkau bisa dapatkan dari gembalamu, dari pimpinanmu, dari otoritasmu, juga dari orang tua. Oleh karena itu penting untuk engkau minta datang sama orang tua, bilang, Pa, Ma berkati aku. Karena apa yang dia berikan untuk orang tuamu, yang terbaik itu akan mengalir juga dalam hidupmu, dalam generasi yang selanjutnya. Sampai sini nangkap ya saudaraku. Lalu kemudian ada berkat-berkat yang dicurahkan. Saudaraku tahu apa yang namanya dicurahkan? Bagaimana itu namanya dicurahkan? Dicurahkan itu apa? Diguyur, betul Pak. Betul diguyur. Kayak tadi saya ke sini. Tiba-tiba diguyur hujan, kayak langsung bers. Itu berkat dicurahkan. Jadi kalau saudara ngerasa berkatmu seperti keran yang udah untup-untupan ya, cuman tes gitu. Kadang-kadang ngalir, kadang-kadang enggak. Saudaraku coba bersihkan aliran airnya. Jangan-jangan aliran airnya itu penuh dengan kemarahan, kekecewaan. Enggak ada sehati, enggak ada sejiwa. Coba dibersihin. Jangan-jangan alirannya itu mampet. Karena apa? Karena tidak ada kerukunan. Dibersihkan dengan apa? Dengan satu kasih, satu hati, satu pendapat, satu pikiran, satu tujuan. Baru kemudian berkat-berkat itu dicurahkan. Diguyur katanya, benar Pak. Saya setuju dengan berkat, dengan kata-kata itu diguyur. Saudara lihat berkat-berkat yang disediakan dengan sehati dan sepakat. Saudara mengerti berkat-berkat yang terbaik Tuhan sediakan ketika ada sehati dan sepakat. Karena itu dengar baik saudara, ketika engkau sehati dan sepakat, iblis tidak akan tinggal diam. Dia selalu mengejar kerukunan anak-anak Tuhan. Dia selalu mengejar kerukunan gereja. Dia selalu mengejar kerukunan pernikahan dan rumah tangga. Hari ini yuk bangun. Jangan mau dipecah-pecahkan oleh iblis. Di Korintus Paulus berkata, janganlah ada perpecahan di antara kamu. Dan ketika Tuhan itu mau masuk di dalam penyerahan dirinya,
di taman yang dimana dia sebentar lagi ditangkap. Sebelumnya dia berdoa, Tuhan jadikan mereka satu seperti Engkau dan aku satu. Biarlah mereka bersatu. Itu doa Yesus sebelum dia menyerahkan dirinya. Satu yang dia doakan. Dia gak doa loh, saya cek ya. Dari doa Yesus itu di Yohanes, dari atas sampai bawah, gak ada tuh dia bilang, Tuhan curahkanlah karunia-karunia berbahasa roh, karunia bernubuat buat mereka, biar mereka berpengetahuan, bijaksana, hikmat mereka. No, yang Tuhan doakan satu. Yang Yesus doakan satu, biar mereka jadi satu. Seperti Engkau dan aku adalah satu dan tidak terpecahkan. Dengar baik gereja Tuhan. Kalau ada permusuhan dan perselisihan, itu pekerjaan iblis yang sedang memecah-mecah engkau. Karena iblis tahu ini yang engkau akan dapat. Ketika ada perpecahan di antara suami dan istri, dengar baik, dia sedang berperang untuk menghancurkan rumah tanggamu. Karena dia tidak mau berkat-berkat ini menjadi milikmu. And if you are wise, kalau engkau bijaksana, kalau engkau tahu apa yang terbaik buatmu, engkau akan berusaha untuk sehati dan sepakat. Engkau akan mengerjakannya. Walaupun engkau harus berkorban, walaupun engkau harus menanggalkan egomu, engkau akan berusaha untuk sehati, sepakat, dan menjaga kerukunan. Karena itu Tuhan bilang, kalau itu tergantung padamu, usahakanlah kedamaian. Kalau itu tergantung daripadamu, usahakan kedamaian. Karena dalam kedamaian ada hati yang bisa menjadi satu. Dan berkat-berkat dicurahkan. Next slide. Hati-hati ya saudaraku. Iblis look after the unity. Karena itu Tuhan bilang begini. Saya tahu gak mudah. Tidak mudah untuk sehati, sejiwa, sepikir dan sepakat. Karena itu Tuhan kasih Kolose 3. Kita baca sama-sama, yuk kita buka sama-sama. Kolose 3. Saya minum bentar boleh? Sambil nunggu dibuka Kolose 3. Alasan aja ya. Padahal aus emang. Udah dapat ya? Ayat 14 kita baca sama-sama, Kolose 3 ayat 14. Kita baca dengan suara yang keras ya. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Makanya setiap kali saudara baca Alkitab, saudara baca ayat, saudara harus melafalkannya. Karena iman itu timbul ketika engkau mendengar. Yang didengar apa saudara? Wih, rohani sekali. Yang didengar suara. Rohani banget nih. Keren. Yang didengar suara. Jadi kalau telingamu tidak bisa mendengar apa yang kau katakan, sekalipun engkau menyebutkan firman Tuhan, maka imanmu gak timbul. Makanya saya selalu bilang, jemaat Tuhan, kalau baca ayat, baca keras-keras sampai telingamu mendengar. Kalau perlu tetanggamu dengar juga, biar itu jadi iman buat dia kan? Ya kan? Yuk baca yang keras. Kita tes ya, sampai telingamu mendengar enggak? 3, 2, 1. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku, Tuhan bilang kenakanlah kasih. Kalau saudara baca di atas, kalau saudara baca di atasnya, saudara akan menemukan bagaimana bisa duduk bersama dalam kerukunan. Itu dia jelaskan bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah dari ayat 12 ya. Yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, harus ada belas kasihan.
harus ada kemurahan, harus ada kerendahan hati, harus ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Lalu Tuhan bilang gini, sabar, kamu tuh harus sabar satu sama lain. Jangan senggol bacok, sabar. Kalau ngampuni itu 7 kali, 70 kali, bukan dihitung 490 kali. Lalu yang ke 491 saudara bisa hajar, enggak gitu. 7 itu adalah angka Tuhan. 70 itu artinya tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun ketika engkau dibebaskan dari semua hutang. Jadi mengampuni orang itu adalah 7 kali tahun Yobel. Artinya harus betul-betul engkau mengampuninya dan memaafkannya. Sampai sini jelas ya? Bukannya 1 kali oke. Nih ibu-ibu di tempat ini. 1 kali oke. 2 kali gue maafin. 3 kali masih gak apa-apa. 4 kali jangan main-main sama saya. Enggak gitu. Enggak gitu. Saudaraku, engkau harus sabar. Lihat kanan kiri. Bilang saya harus sabar. Sabar, sabar. Ya sabar. Kalau latihan sabar ya. Kalau latihan bersama sabar. Kalau meeting sabar, sabar. Karena memang Tuhan bilang sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Jangan menaruh dendam terhadap yang lain. Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Sama seperti doa Bapa kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Berarti selama ini Tuhan mengampunimu seperti engkau mengampuni orang lain. Kalau engkau masih mengingat-ingat berarti Tuhan masih mengingat juga. Karena sama. Kalau engkau mau diampuni Tuhan tanpa diungkit-ungkit lagi dosamu, maka ampuni orang lain tanpa mengungkit-ungkit lagi. Nih biasanya ibu-ibu nih, kesalahan 20 tahun lalu masih diingat. Sampai bajunya dia pakai apa ya? Dia duduk di mana? Saya masih ingat Bu. Gitu kalau ada yang konseling apa saya masih ingat Bu 10 tahun yang lalu. Dia pakai baju merah, dia duduk di situ. Gue bilang, ampun, 10 tahun bajunya masih ingat. Saya baju yang kemarin aja saya lupa. Dia udah pakai apa? Saudara, ampunilah orang lain seperti Tuhan mengampunimu. Di situ ada sehati. Di situ ada sepakat. Karena engkau sudah mengampuni, engkau tidak menyimpan dendam, engkau bisa sehati, sepikir, dan sejiwa. Tetapi kemudian dari semua yang dikatakan, Tuhan bilang gini, di atas semuanya itu, di atas kemurahan, di atas kelemah lembutan, di atas kesabaran, di atas semuanya itu kenakanlah kasih, put on. Saudara tahu artinya kenakan? Mengenakan artinya memakai. Di sini semuanya kalau keluar rumah pakai baju bukan? Ada yang keluar rumah gak pakai baju? Saudaraku, kenakan kasih itu sama seperti engkau memakai baju. Itu adalah keputusanmu. Itu adalah keputusanmu sendiri apakah hari ini engkau mengenakan baju kasih ketika engkau bertemu dengan teman-teman di kantor? Apakah hari ini engkau mengenakan baju kasih ketika engkau datang ke gereja? Apakah hari ini engkau memakai baju kasih ketika engkau sedang bersama dengan suamimu, dengan anak-anakmu? Apakah engkau mengenakan kasih, memakai baju kasih? It's your choice. Tapi Tuhan bilang, kenakan kasih. Karena tanpa kasih, engkau tidak mungkin sehati, sepikir, sejiwa. Engkau tidak mungkin sepakat ketika engkau tidak punya kasih. Bulan ini bulan kasih sayang ya. Kasih sayang yang diwujudkan dengan yang pertama angpau. Ya kan? Masih ada nih. Waktu Imlek kasih sayang ditunjukkan dengan angpau. Waktu Valentine kasih sayang ditunjukkan dengan coklat, dengan bunga. Di dalam Tuhan saudaraku kasih sayang ditunjukkan dengan kasih Tuhan. Pengampunan, kesabaran, kelemah lembutan, tidak menyimpan dendam, sehati, sepakat, sejiwa. Itu perwujudan kasih Allah. Di sini ditulis kasih, tetapi kasih yang dimaksud adalah kasih Allah.
kasih agapau, kasih agape. Ada 4 macam kasih dalam bahasa Yunani. Saya tahu saudara semua sudah tahu, tapi saya merefresh saja. Ada kasih, yang pertama dulu ada kasih eros. Adalah kasih ketertarikan antara lawan jenis. Kasih eros itu khusus untuk pernikahan suami dan istri. Tidak di luar berkat Tuhan. Ya, kasih eros itu penting dan perlu untuk pernikahan. Karena tanpa kasih eros, saudaraku, saudara hanya saudara yang tinggal bersama. Saudara hanya akan jadi sahabat yang serumah. Ya, kasih eros untuk suami dan istri penting. Makanya tetap usahakan. Di Valentine, tolong bapak-bapak, di mana bapak-bapak di sini? Pak, beli coklat. Beli di Indomaret. Silver Queen lagi diskon 8.500. Saya kasih tahu, 8.500 beli 3 bungkus, kasih. Kasih ya Pak. Karena diabetes, nggak apa-apa Pak, setahun sekali. Kan nggak tiap hari makan coklat. Apa kek Pak, bunga kek gitu. Atau ajak nonton gitu. Jangan Bapak bilang, ayo Pak nonton yuk. Lalu Bapak bilang jangan. Kita anak-anak terang. Bioskop tuh gelap mah. Itu bukan tempat kita. Bilang aja pelit. Bunga Pak, bunga gitu, gak pernah dikasih bunga. Jangan mah. Bunga itu butuh untuk hidup juga. Jangan rusak bunga itu. Bunga bang maksud saya gitu. Coklat, jangan mah, diabetes, gigi rusak. Emang pelit aja itu orang. Sebentar saya tanya. Kalau saudara gak pernah dikasih apa-apa, saudara percaya dia cinta? Saudara percaya dia cinta? Saudara dengar baik. Kasih itu cirinya memberi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan, dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. That's God's love. Put on God's love. Kenakan kasih Bapa itu. Kenakan kasih Kristus itu. Saudara tahu kasih Kristus seperti apa? Kasih Kristus adalah ketika dia ada di Via Dolorosa. Dia dihujat, dia dimaki, dia ditampar, dia diludahi. Tapi dia berjalan terus karena kasihnya begitu besar untuk saudara dan saya. Dan ketika sampai di bukit itu, dia mau dipakukan, direntangkan tangan. Dan kemudian dia mati. Sampai di situ kasih. Kasih itu harus sampai di situ saudaraku. Kasih itu sampai di titik itu. Kasih Allah itu tidak main-main saudara. Kasih Allah adalah kasih yang mencurahkan darahnya. Jadi kalau saudara masih korban sedikit, belum ada apa-apanya. Tuhan bilang put on my love. The kind of God's love. Bukan kasih manusia. Kasih yang kedua adalah kasih storge antara saudara. Saudara sedarah dan sedaging. Lalu kemudian kasih yang ketiga adalah kasih philea. Kasih persaudaraan, persahabatan. Saudaraku, 3 kasih ini tidak akan bisa bertahan tanpa kasih agape. Kasih eros akan hilang. Karena yang tadinya ganteng jadi gentong. Ya kan? Yang tadinya biola Itali menjadi bas betot. Susah dipeluk juga gak nyampe. Kasih eros akan hilang. Kalau kau tidak menaruh kasih agape di atas pernikahanmu. Kasih storge itu akan hilang. Karena ada banyak persaudaraan yang akhirnya tidak pernah ngomongan sampai puluhan tahun. Gak boleh dia masuk rumah saya sampai 7 turunan. Padahal turunan ketiga juga dia udah gak kenal. Kalau dia masuk rumah itu kan dia juga gak tahu ya, dia udah gak ada ya. Tapi sampai kayak begitu loh. Karena itu, kasihi saudaramu, kakak adikmu dengan kasih storge
tetapi sempurnakan dengan kasih Allah, kasih agape, persaudaraan, persahabatan, dan kesatuan dalam gereja. Kasih filio ini, ketika kita bersama-sama bersekutu tanpa kasih agape, gampang diserang dengan perpecahan dari iblis. Karena di situ ada kekecewaan lalu kemudian tidak mengampuni. Saudaraku, kasih agape adalah kasih Allah yang kau harus ambil keputusan. I want to put that on. Karena di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada janji-janji Tuhan. Di situ Tuhan perintahkan berkat-berkatnya. Karena kasih itu akan mempersatukan dan menyempurnakan.